Ya, puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya dimanapun saudara berada hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Dia sanggup memberkati saudara dimanapun kita berada tanpa ada batasan waktu, tempat, dan apapun itu saudaraku. Karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Haleluya. Melalui ibadah kita malam hari ini sama-sama kita merindukan Dia lebih dari segalanya. Karena Allah kita, Allah yang sangat mengasihi kita. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus di lembar kedua di bulan September ini Tuhan. Kami merasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Melalui ibadah pujian, penyembahan dan doa yang sebentar boleh bersama-sama kami akan lakukan Tuhan. Tuhan berkenan hadir atas semuanya ini ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, urapi setiap kami. Urapi setiap kami. Bahkan penuhi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu menyembah dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami memberikan hati kami. Kami memberikan waktu kami. Kami memberikan perhatian kami Tuhan. Untuk waktu-waktu ini ya Tuhan. Di mana kami boleh Tuhan Yesus menyediakannya. Untuk berjumpa dengan Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Berikanlah kekuatan, sukacita damai sejahtera-Mu. Turun menyertai memberkati setiap kami Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kasih damai sejahtera-Mu kiranya menyertai memberkati kami Tuhan. Kami percayakan ibadah kami ini Bapa. Seluruhnya dari awal pertengahan sampai akhirnya. Ini doa dan kerinduan kami kepada Bapa. Dimuliakanlah Engkau. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh. Kita sembah Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan wasi-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sama-sama ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar
jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, oh, sumber kekuatan bagi setiap hati yang Kau sumber kekuatan. Haleluya, kami sembah. Haleluya,
Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Daripada mula segala harapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau terlalu sanggup untuk memberkati kami. Engkau terlalu sanggup untuk memulihkan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah Engkau Yesus. Kekal sampai selama-lamanya. Kalau dulu Engkau sanggup sampai hari ini Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan sanggup memberkati setiap kami Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Oh, oh. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Katakan, Dia sanggup. Haleluya. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Angkat tanganmu, katakan, Dia sanggup. Sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupmu. Haleluya. Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup. Kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah kekal sampai selama-lamanya Engkau Allah yang luar biasa. Kuasa-Mu tetap sama bagi kami. Kami akan bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kami akan bersuka cita. Kami akan bersemangat melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus, sama-sama jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang,
timbunkan tanah yang berlubang. Bangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunkan tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Sama-sama, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunkan tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunkan tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunkan tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunkan tanah yang berlubang. Siap, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Luar biasa Kau Tuhan, haleluya. Sama-sama, jangan lelah. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhan yang menjadi jawaban atas setiap persoalan hidup kita. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu,
Yesus, Kau Allahku yang setia. Sama-sama katakan, sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Katakan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sebelum kita masuk ke renungan firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini masih Engkau berikan kesempatan untuk beribadah melalui lamongan blessing. Biarlah ibadah kami pada malam hari ini berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Dan berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kuasai bibir, lidah, dan pikiran kami, supaya kami bisa menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu di tempat ini ya Bapa. Sehingga firman-Mu ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi rema, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Tema khotbah saya pada malam hari ini, saya kasih judul, Rancangan Tuhan
adalah indah pada waktunya. Nah, sebagai landasan kita buka kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Yeremia pasal 29 ini, berarti apa yang dialami oleh manusia selalu dalam keadaan bersenang-senang, happy-happy saja. Karena apa? Karena Tuhan sudah berbicara bahwa rancangan Tuhan kepada manusia itu adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah, untuk itu, untuk lebih dalamnya, apakah benar bahwa rancangan ini bisa diterima oleh manusia kepada kita sebagai ciptaannya? Kita bisa melihat di dalam kitab Kejadian, di mana kitab Kejadian pasal yang pertama, di situ adalah masa-masa penciptaan Tuhan terhadap dunia dan beserta isinya. Ya. Dan kalau boleh saya katakan bahwa manusia ini ciptaannya sangat luar biasa, spektakuler. Kenapa? Karena sebelum manusia itu dibentuk dan ada, segala sesuatunya itu sudah dipersiapkan. Papan panggonan dan makanan sudah dipersiapkan. Ya. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, di mana yang pertama Tuhan menyediakan bumi dan langit. Ya. Setelah bumi dan langit ada, Tuhan menciptakan bulan, ya, bintang dan matahari. Matahari untuk menguasai siang hari, bulan untuk menguasai yang malam hari. Semuanya sudah disediakan, ya. Dan Tuhan menciptakan lagi tumbuh-tumbuhan yang berbiji, buah-buahan. Setelah itu Tuhan menciptakan lagi makhluk hidup, ya, ada hewan, ada binatang, ya. Semuanya sudah dipersiapkan, barulah hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Ya, jadi sebelum manusia itu dibentuk dan ada, segala sesuatunya sudah dipersiapkan. Ya, artinya Yeremia 29 benar-benar dialami oleh manusia. Nah, tapi bagaimana kelanjutannya? Ya. Setelah manusia itu ada ditempatkan di Taman Eden, ya, Tuhan melihat bahwa manusia itu seorang diri tidak baik. Akhirnya Tuhan memberikan teman sepadan sebagai pewaris. Ya. Dan manusia itu dibuatnya tidur, ya, tidur nyenyak, akhirnya diambil tulang rusuknya, dibalut dengan daging, dan ditempatkan di sisinya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, setelah segala sesuatunya sudah ada dan manusia juga sudah ada, ya, Tuhan berfirman kepada manusia saat di Taman Eden. Ya. Segala sesuatu yang ada di taman itu boleh dimakan, ya, boleh dinikmati. Hanya satu Tuhan berpesan tentang pohon kehidupan yang memberikan makna, tahu yang baik dan yang buruk tidak boleh dimakan. Tuhan berbicara saat kau makan kau akan mati. Nah, saudara, sebagai teman pewaris, ya, melihat bahwa buah itu memang sangat manis mungkin, ya, sedap dipandang, ya, sehingga mereka terperdaya oleh ular. Akhirnya ular ngomong, berbicara dengan manusia, seakan-akan kamu tidak akan mati, tapi kamu akan tahu seperti Allah, tahu yang baik dan yang buruk. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, kaum Hawa mengambil dan dimakan. Setelah dimakan, diberikan kepada suaminya. Setelah keduanya makan, maka tampaklah keduanya telanjang. Mereka telah melanggar hukum Allah.
Sehingga mereka menyadari bahwa dirinya ini orang yang berdosa. Nah, Bapak Ibu, ya, akibat dari ulah manusia yang pertama, maka kita sebagai generasinya, walaupun tidak ikut berbuat sesuatu atau berbuat seperti apa yang dilakukan oleh manusia saat itu, kita juga menanggung akibatnya. Kita berdosa, dosa warisan, dosa keturunan. Artinya berarti Yeremia 29 ini sudah tidak bisa dinikmati oleh manusia. Ya. Mestinya manusia itu bisa menikmati rancangan Tuhan. Ya. Tetapi karena melanggar, sehingga mereka jauh daripada Tuhan. Ya. Tuhan berbicara, saat kau makan, kau akan mati. Mati di sini artinya bukan secara jasmani atau rupa. Tetapi mati di sini artinya hubungan manusia dengan Tuhan putus. Karena apa? Karena telah berbuat dosa. Nah, sampai kepada kita Bapak Ibu, kadangkala di dalam kehidupan kita, karena kita ini juga termasuk generasi penerusnya, kita juga akhirnya berbuat seperti manusia yang pertama, menyalahkan orang lain. Ya. Di mana manusia saat ditanya Tuhan, siapa yang memberitahu? Kasarannya kok dimakan. Dia menjawab, dia yang ditempatkan di sisiku. Artinya menuduh kepada kaum Hawa. Jadi jawabannya suaminya. Setelah Tuhan juga bertanya kepada kaum Hawa, siapa yang memberitahu? Dia juga melemparkan ular, iblis. Akhirnya masalah ini terbawa sampai kepada kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, akhirnya kalau ada sesuatu yang tidak seperti apa yang kita kehendaki, kita juga mudah menyalahkan orang lain. Ya. Dengan teman-teman ya, menganggap bahwa saya yang paling benar, mereka yang bersalah. Dengan teman-teman sepelayanan sama, bahwa saya yang paling benar, mereka tidak benar. Ya memang tidak salah, karena apa? Dari sananya sudah seperti itu. Ya. Manusia suaminya ditanya katanya Hawa, Hawa ditanya katanya ular. Akhirnya dampaknya sampai kepada kita. Nah, akhirnya Yeremia 29 ayat 11 tidak bisa dinikmati oleh manusia karena sudah berdosa. Manusia diciptakan dari debu dan tanah telah gagal. Rancangan Tuhan ya, di dalam menciptakan manusia yang berasal dari debu dan tanah telah gagal. Adam yang awal telah gagal. Sehingga rancangan Tuhan itu tidak bisa dinikmati. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak hanya cukup sampai di situ firman Tuhan. Karena apa? Setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi akan tetap berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan daripada Allah. Kalau Adam yang awal telah gagal, maka Tuhan menciptakan manusia yang kedua. Tuhan menciptakan Adam yang akhir, di mana Adam yang akhir ini berasal dari benih Roh Kudus. Untuk memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan, maka harus ada seorang penolong. Jadi manusia yang pertama telah gagal, diciptakan karena berbuat dosa, sehingga manusia sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan akhirnya berdaulat atas dunia ini, atas hidup kita. Akhirnya menciptakan manusia yang kedua. Kita baca di dalam Lukas 1. Yang begini bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini Lukas pasal 1 ayat yang ke-31. Yang ke-34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Yang ke-35, jawab malaikat itu kepadanya,
Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya, jadi Tuhan tetap melaksanakan sesuai dengan keinginannya, ya, merancang keselamatan kepada manusia supaya kitab Yeremia ini benar-benar bisa dinikmati oleh manusia. Rancangannya adalah indah, damai, sejahtera. Kalau manusia yang pertama tadi tidak bisa damai karena sudah jatuh. Ya. Nah, akhirnya Tuhan memberikan visi yang kedua, misi yang kedua yaitu menurunkan putranya yang tunggal melalui seorang perawan Maria yang belum bersuami. Ya, mungkin bertunangan, tapi dibuat mengandung. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, bagi manusia mungkin kok bisa, tapi bagi Tuhan tidak ada kata mustahil. Dia berkuasa segala-galanya. Dia tidak mau bahwa rancangannya itu ya sirna begitu saja atau sambil lalu. Kalau rancangannya itu sambil lalu atau tidak bisa dimati, namanya tidak berkuasa firman-Nya. Karena firman-Nya ini sangat berkuasa. Sekali berfirman, tetap melaksanakan sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, kita lanjutkan di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat yang ke-12, dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat kelahiran anak kita, cucu kita, mungkin tetangga kita saat mempunyai anak kecil yang baru lahir, sudah barang tentu dipersiapkan sedemikian rupa. Ya. Tidak mungkin begitu lahir ditaruh di galar, di meja, tidak mungkin. Tetapi paling tidak kasur atau sebribet zaman sekarang. Ya. Ya. Begitu lahir ditempatkan di tempat yang empuk, yang nyaman. Itu manusia, termasuk Anda dan saya. Tetapi di sini yang perlu kita kaji adalah Tuhan, begitu anaknya lahir yang namanya Isa Al-Masih, tidak ditempatkan di spring bed, tetapi di dalam palungan sangat terhina. Nah, sudah barang tentu semuanya ini juga ada maksud dan tujuannya. Jadi tidak seperti yang dialami oleh manusia zaman sekarang. Begitu lahir, procot langsung tempatnya mewah. Tetapi di sini Tuhan tidak seperti itu. Apakah Tuhan tidak bisa membuat mewah saat itu? Bisa. Menciptakan segala sesuatu bisa. Tetapi itulah karakter Tuhan. Maksudnya adalah supaya apa? Manusia itu tahu bahwa Tuhan yang berkuasa, mau merendahkan diri, mau bergaul dengan orang yang berdosa, mau bergaul dengan orang yang sangat rendah. Mungkin dipandang orang lain rendah, tetapi itulah Tuhan. Jadi karakter Tuhan itu nampak di situ. Tuhan tidak sombong walaupun berkuasa. Faktanya begitu kelahiran Kristus Tuhan tidak ditempatkan di seperti tapi di palungan. Kita tahu bahwa palungan sangat jorok. Mungkin campur kotoran. Namanya palungan kan tempatnya makan kambing domba. Menjijikkan, mungkin berbau. Tetapi itulah kehendak Tuhan. Supaya manusia itu tahu bahwa Tuhan berkuasa segala-galanya. Dia mau merendahkan diri. Artinya di situ. Jadi kita harus meneladani apa yang sudah diberikan Tuhan. Dan melalui anaknya yang tunggal, Kristus Tuhan, di mana Tuhan Yesus adalah 100% manusia, 100% juga Tuhan. Karena apa? Karakter yang ada di dalam dirinya itu benar-benar karakter yang berasal dari Bapa yang di surga, bukan dari manusia. Dan Tuhan juga senang bergaul dengan orang yang rendah hati. Bergaul dengan orang yang berdosa, itulah Tuhan. Karena Tuhan memanggil bukan orang yang benar, tetapi memanggil orang yang berdosa. Supaya apa? Memperoleh keselamatan.
Dan keselamatan itu tidak bisa kita cari dengan cuma-cuma. Dengan amal, ya. Tidak bisa. Karena keselamatan itu adalah anugerah. Dan kita sebagai ciptaannya wajib. Ya. Kalau kita percaya kepada Yesus, hukumnya adalah wajib. Yaitu melakukan kehendaknya, melakukan firman-Nya. Ya. Tuhan saja yang maha tinggi mau jadi orang rendahan. Ya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ya. Kalau kita menjadi pejabat, ya. Kalau kita memiliki harta duniawi yang sangat banyak, punya mobil mewah, kita butuh kerendahan hati. Kita butuh komitmen untuk menundukkan diri. Supaya apa? Kita jangan sombong. Karena kemewahan dunia tidak bisa menjamin kehidupan kita kelak dipanggil Tuhan. Sebagaimana bulan yang lalu saya mengatakan darah dan daging tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya iman kepada Yesus, itulah yang bisa menyelamatkan kehidupan kita kelak. Untuk itu dalam kesempatan ini, saya mengajak kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita harus patut mensyukuri. Karena rancangan Tuhan sangat indah ini setelah gagal kepada manusia yang pertama, melalui manusia yang kedua yang bernama Yesus, maka hubungan kita dipulihkan. Yeremia 29 ayat 11 ini berlaku kembali kepada kita, tetapi harus percaya bahwa hanya kepada Yesus sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita percaya kepada Yesus, sekedar kita rutinitas. Yang penting saya minggu ke gereja. Yang penting hari Rebu saya ikut Lamongan Blessing. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari tidak menunjukkan sikap dan etika kita bahwa kita ini adalah orang Kristen. Kita ini adalah hamba Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Tuhan tidak mau. Hanya punya gelar saja tetapi tidak mau melakukan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita beriman kepada Yesus, kita melakukan firman-Nya. Dan itu harus kita lakukan benar-benar dalam kehidupan kita. Kita butuh komitmen. Tidak hanya sekedar asal saya berdoa. Doa saja kalau kita ragu-ragu ya gak dijawab. Ya. Karena doa orang yang benar, bila didoakan dengan benar, sangat besar kuasanya. Lah, kita harus memiliki sangat besar kuasanya itu. Ya. Dalam kehidupan kita, apakah kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan kita? Boleh. Namanya kita masih hidup di dunia. Kita bergaul dengan siapapun boleh, asal ya, terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Artinya kita harus tetap menjadi garam dan terang dunia. Kalau kita menginjil seseorang sulit di zaman sekarang. Tetapi melalui kehidupan kita, tingkah laku kita, pembicaraan kita, itulah yang bisa dinilai orang. Oh berarti orang ini soleh. Orang ini benar-benar beriman, melakukan firman Tuhan, taat kepada Allahnya. Kita butuh komitmen. Kita beribadah kepada Yesus, percaya kepada Yesus, harus bisa mengalami perjumpaan secara langsung. Jangan asal katanya, kita enggak dapat apa-apa nantinya. Ya. Jadi harapan saya, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita benar-benar melakukan firman-Nya. Jangan sampai kita melanggar firman Tuhan. Kita sudah diselamatkan, kalau kita berbuat dosa lagi sudah enggak ada pengampunan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Jatuh bangun. Ya. Hari ini kita jatuh ke dosa. Kita berdoa, ampuni saya Tuhan, saya bertobat. Sudah, diterima. Tapi besok kita mengulangi lagi. Mungkin sampai 3 kali, 4 kali. Apa artinya bertobat? Enggak ada artinya. Di dalam kehidupan kita ini memang tidak mudah Bapak Ibu untuk melakukan kebenaran firman. Harus ada komitmen, harus ada harga yang dibayar mahal. Ya. Kalau kita bergereja, ya, kita harus bisa membuat dampak kepada saudara-saudara yang lain. Jangan sampai kita saling menyakiti. Ya.
Jangan sampai kita itu di antara teman, kawan, oh ini level saya ini enggak level saya. Kalau hal itu masih terjadi, bukankah itu ya, iblis yang ada di dalam kehidupan kita? Karena kalau kita percaya kepada firman Tuhan, maka sukacita yang ada. Kita mengasihi, ya, kita mengampuni. Ya. Jadi kita di dalam kehidupan kita ini selalu menyenangkan orang lain. Jangan sampai kita menyakiti orang. Ya. Kita sebenarnya punya misi, punya tugas. Ya. Di dalam Matius 28, jadikanlah bangsa sebagai muridku lah. Kalau kita tidak bisa menjadi pelaku firman, apakah mungkin orang percaya kepada Injil? Apakah Yesus bisa diterima di tengah-tengah masyarakat? Tidak bisa. Karena kita yang percaya saja tidak bisa melakukan, apalagi yang tidak percaya. Di zaman sekarang orang itu tidak hanya melihat hanya pembicaraan, tapi yang penting perilakunya, faktanya. Ini yang sebagai tolak ukur. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau manusia yang awal yang terbuat dari debu dan tanah sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan, sudah jatuh kepada dosa, maka Tuhan membangkitkan seorang penolong yang lain. Adam yang akhir yaitu Yesus Kristus. Ya. Supaya apa? Supaya rancangan Tuhan itu benar-benar bisa dinikmati. Dinikmati orang yang percaya kepada Yesus. Nah, di akhir-akhir ini Bapak Ibu memang banyak gereja-gereja yang tidak bisa beribadah karena ya takut ada COVID-19 atau corona. Ya, memang ada hikmahnya. Ya. Segala sesuatu kalau Tuhan mengendaki dan itu terjadi dalam kehidupan kita, sudah barang tentu Tuhan punya hikmat. Kita harus mencari. Punya rencana maksudnya Tuhan itu kepada umatnya. Supaya apa? Supaya kita benar-benar mencari Tuhan dengan segenap hati, pikiran, akal budi. Ini maksudnya. Tuhan berkuasa. Tuhan bisa melindungi kepada umatnya. Tetapi kalau kita tidak mau bergaul karib dengan Tuhan, ya, sudah barang tentu Tuhan juga akan menjauh daripada kita. Makanya dalam kehidupan kita harus sering bergaul karib dengan Tuhan, baik di rumah, di gereja, di pekerjaan, bisa. Kita mengambil waktu 2 menit, 5 menit, kita komunikasi dengan Tuhan, apalagi Alkitab sekarang bisa dibawa kemana-mana elektronik. Ya. Di mana saja kita bisa berbicara dengan Tuhan melalui firman-Nya. Tinggal kita kemauannya. Ya. Jadi waktu yang sisa ini Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita sia-siakan mumpung kita masih hidup. Kita masih diberi kesempatan ya, untuk beribadah. Kita masih diberi kesempatan yang berdosa supaya bertobat, kembali kepada jalan yang benar. Supaya karya-karya Kristus yang mati di kayu salib itu juga bisa kita terima. Jangan sampai ya, kita mengatakan, wah ini pemerintah sedang melarang atau mengimbau ya, tidak boleh ibadah. Kalau sebuah persoalan, ya, kita tidak bisa mengatasi sendiri. Kemana lagi kita? Ya, kita harus datang kepada Tuhan. Dan caranya bagaimana? Kita tetap beribadah. Yang namanya kematian itu besok sekarang bisa saja. Dengan cara itu tergantung Tuhan. Cara apapun bisa. Bukan karena corona bisa. Karena corona juga bisa manusia meninggal. Tetapi yang saya tekankan, di hari-hari ini, ya, Tuhan ingin supaya umatnya bergaul karib. Kita tidak mudah untuk menjawab tantangan dunia saat ini. Banyak pergumulan, banyak resiko. Semuanya butuh komitmen. Kita kembali kepada Sang Khalik. Kita kembali kepada Juru Selamat kita. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan kita ini benar-benar bisa menerima jamahan daripada Tuhan. Pemulihan boleh terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Semuanya dijawab Tuhan kalau kita mau datang kepada Tuhan. Tapi dengan catatan kita harus memiliki motivasi yang benar. Jangan hanya minta tapi tidak mau bekerja, sama saja. Ya.
Jadi semuanya butuh tindakan. Ya. Jadi dengan adanya COVID ini, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan gereja. Kita harus bersyukur bahwa gereja kita sampai hari ini masih dilingkupi Tuhan, sehingga kita masih bisa mengadakan ibadah Lamongan Blessing. Karena di gereja-gereja yang lain, saya kira juga mungkin ada, mungkin juga masih live secara langsung. Tapi kita bersyukur, gereja kita bisa tatap muka secara langsung pada hari Minggu, hari Kudus, hari Sabat. Tuhan ada di tempat itu. Melalui hamba-hambanya, firman-Nya dibentangkan. Dan itu kita harus bersyukur. Jangan sampai kita mengatakan, saya takut. Kalau di pasar, kita enggak takut. Kalau di toko, banyak orang kita enggak takut. Ngapain kita ke gereja takut? Ya. Kalau kita ke gereja tujuannya jelas benar motivasinya. Kita datang kepada Tuhan, bukan kepada hamba Tuhan, tidak. Kepada Tuhan. Supaya apa? Kita dilindungi dan kita sudah merasa diselamatkan. Kalau kita sudah merasa diselamatkan dan kita mengamini firman Tuhan itu, maka jangan sampai kita tinggalkan ibadah. Jangan sampai kita tinggalkan gereja. Ya. Kalau semuanya berpikir takut, gereja akhirnya tutup. Ya. Karena apa? Takut. Enggak usah ditakuti. Dulu juga sudah ada penyakit seperti itu, tapi beda namanya. Dan juga berlangsung. Ya. Jadi pada malam hari ini, saya mengajak supaya rancangannya Tuhan, Yeremia 29 ayat yang ke-11 ini benar-benar kita nikmati, maka kita harus kembali kepada Tuhan. Pertama, kita percaya bahwa firman-Nya adalah iya dan amin. Kita percaya kepada Yesus yang sudah diturunkan dari zona aman ke dunia. Kalau dipikir-pikir, buat apa ya? Sudah di zona aman Tuhan. Ngapain kok datang ke dunia yang porak-poranda seperti ini? Tetapi sudah barang tentu Tuhan punya maksud dan tujuan supaya apa? Menyelamatkan manusia ciptaannya tadi. Ya. Dia berdaulat, dia bertanggung jawab. Tuhan itu sangat bertanggung jawab karena kamu tak ciptakan, kamu juga tak lindungi. Tetapi dalam konteks harus sesuai dengan koridor firman-Nya, kehendak Bapa yang di surga. Jangan sampai di luar itu. Bapak Ibu, Saudara-saudara, inilah firman Tuhan pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan ibadah secara live streaming ini kita diberkati, rumah tangga kita juga diberkati, kesehatan ekonomi juga dipulihkan. Yang penting kita tetap berharap kepada Tuhan, jangan kepada manusia, jangan kepada gembala, tetapi kita tetap berharap kepada manusia. Nanti celaka. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Karena manusia ada terbatas. Tetapi Tuhan tidak terbatas. Dialah empunya segala-galanya. Dialah yang sudah menyelamatkan hidup kita. Dialah yang sudah memberikan tempat bagi kita di surga. Supaya di surga itu nanti bisa kita tempati. Ini rancangan Tuhan. Damai, sejahtera, dan indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang di surga, terima kasih kalau pada malam hari ini kami sudah menyampaikan isi hatimu, biarlah firman-Mu ini boleh diterima oleh saudara kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Terima kasih Bapak, ampuni hamba-Mu yang banyak kekurangan kelemahan ini, kami percaya bahwa Engkau menjadikan kami sebagai biji mata-Mu, Engkau memberikan kekuatan dan kemampuan, sehingga kami juga boleh menjadi garam dan terang dunia dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya. Kita akan terima berkat malam hari ini bersama-sama, kita siapkan hati kita, haleluya. Aku percaya Tuhanku ajak Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Sama-sama katakan, aku percaya Tuhanku ajar
Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Sama-sama katakan, aku percaya Tuhanku aja. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi katakan, kau turun tangan, memberkatiku. Haleluya, amin. Sorak-sorai yang meriah buat kita. Haleluya. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang daripada Tuhan dengan penuh iman. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin.